Sebagian besar para penjual online di Indonesia biasanya berkomunikasi dengan pelanggan ataupun customer mereka menggunakan WhatsApp. Nah, biasanya kendala yang terjadi adalah mereka harus memulai percakapan dari awal. Seperti misalnya mereka harus menanyakan mereka berbicara ataupun berkomunikasi dengan siapa, di mana, lalu kemudian apa kebutuhan mereka, seperti itu ya. Jadi ketika di awal mereka harus memulai hal-hal yang sebenarnya bisa kita sederhanakan sehingga kita bisa langsung mengetahui apa yang diinginkan oleh customer atau pelanggan kita. Nah, di video ini saya akan sharing ya tentang sebuah form order online. Jadi aplikasi form order online di mana nantinya kita bisa menggunakan formulir order seperti ini untuk disematkan di misalnya di link bio Instagram, TikTok, dan sejenisnya. Jadi ketika mereka mengklik link tersebut, mereka akan masuk ke sebuah form order ya. Mungkin bukan form order, tidak hanya untuk pemesanan, namun juga misalnya konsultasi dan sebagainya. Nantinya kita bisa tentukan nih apa saja yang ada di dalam form tersebut. Kemudian ketika si calon pelanggan, customer ya, mengisi form tersebut, kemudian mengklik kirim WhatsApp, mereka akan secara otomatis membentuk sebuah template, dimana ketika kita dikirimi ya format template seperti itu, kita sudah mengetahui nih siapa customer kita, di mana, dan kemudian apa kebutuhan mereka. Nah, apa nama aplikasinya? Ya, simak selengkapnya di video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini ya, saya akan sharing sebuah aplikasi di mana namanya adalah Watchform ya. Teman-teman bisa mengunjungi websitenya di watchform.com, di mana di bagian homepage-nya kita bisa melihat fitur-fitur yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan menggunakan Watchform ini. Misalnya mendapatkan registrasi ya di WhatsApp, kemudian mendapatkan booking ya untuk keperluan tertentu, kemudian mendapatkan feedback, kemudian order dan sebagainya. Nah, kita lihat ke bawah di sini, yaitu apa saja sih yang bisa digunakan dengan template-templatenya. Di sini kita bisa mendapatkan template seperti travel booking, kemudian contact form, customer feedback, restoran order, store order, dan event registration. Jadi nantinya kita bisa menggunakan template yang sudah disiapkan Watchform ini, atau kita juga bisa membuat dari awal ya, dari kosong ya, menyesuaikan dengan apa yang ingin kita tampilkan di form tersebut. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman ya, jika ingin pendaftaran atau membuatnya, di sini bisa langsung create WhatsApp form. Kemudian nanti akan diarahkan ke form ataupun login ya. Di sini saya menggunakan login menggunakan akun Google. Nah, di sini kita akan langsung dihadapkan pada bagian untuk kita bisa membuat form baru. Nah, di sini ada new watch form, kita klik di sini. Lalu Anda bisa masukkan nomor WhatsApp Anda di bagian atas seperti ini. Lalu Anda bisa pilih bahasa yang ingin digunakan di form tersebut. Ada bahasa tersedia untuk Inggris, Portugal, Spanyol, Indonesia, Prancis, Italia, Jerman, dan juga Cina ya. Nah, kita akan pilih bahasa Indonesia, kemudian setelah itu klik next. Nah, di sini kita ditanyakan ya, ingin memulai dari mana? Apakah langsung dari scratch, artinya kosong ya, blank form. Lalu yang kedua adalah use template, atau menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Watchform, atau copy dari Google Form. Jadi misalnya sebelumnya kita sudah punya nih form order dari Google Form misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan atau menyalinnya dari Google Form. Nah, saya akan perlihatkan terlebih dahulu template yang tersedia di Watchform ini ya. Yang pertama yaitu travel booking. Jadi misalnya teman-teman punya usaha tentang jasa travel ya, atau jasa perjalanan, tour agent, nah dan sebagainya. Di sini kita bisa menggunakan travel booking. Kemudian ada contact form untuk teman-teman bisa ya langsung menghubungi seperti itu, kira-kira bagian awal apa saja. Kemudian food order ya, misalnya teman-teman memasukkan menu-menunya, terutama untuk teman-teman yang mungkin menunya tidak terlalu banyak, di bawah 10 item gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan form order di food order di sini. Lalu ada event registration ya. Jadi misalnya teman-teman membuat acara online ya, kemudian ingin bagaimana si calon peserta ini
melakukan pendaftaran menggunakan WhatsApp, nah bisa menggunakan event registration di template WhatsApp ini. Lalu ada appointment booking, mirip ya seperti travel booking, namun mungkin appointment booking ini lebih kepada jadwal yang spesifik. Lalu kemudian ada customer feedback, ini mirip ya seperti contact form, namun di contact form biasanya di awal ya. Nah, customer feedback ini di setelahnya, atau misalnya ketika kita ingin mendapatkan ulasan, mendapatkan feedback dari customer bagaimana produk yang kita jual, lalu bagaimana pelayanan yang kita berikan. Nah, ini kita bisa menggunakan customer feedback ini. Lalu kemudian shopping store ya, use this form to help customer buy clothes and aksesoris online. Nah, ini shopping store. Jadi misalnya teman-teman punya toko online ya, dan itemnya tidak terlalu banyak. Jadi hanya mungkin ya seperti di food order mungkin di bawah 10 atau mungkin 10 sampai 20 pun masih aman, terutama untuk yang ada variannya. Ini kita bisa bikin sesuai dengan template-nya. Nanti ada customize dikit ya. Nah, jadi nanti silakan teman-teman ya. Misalnya di sini nanti ingin menggunakan salah satu template untuk mempermudah ya. Ini bisa menggunakan dari template yang tersedia. Namun di sini saya ingin perlihatkan teman-teman dari template kosong atau blank form ya. Jadi nanti bisa dieksplor lebih banyak lagi apa yang ingin diketahui, keinginan customer atau kebutuhan customernya, sehingga data yang kita dapatkan lebih jelas. Kita akan klik start from scratch ya. Nah, di sini di sebelah kiri ya, ini ada text input, kemudian multiple choice, ada checkbox, drop down, rating, date, kemudian file upload, lalu ada email, phone, title, image, dan video. Nah, di sini misalnya ya kita ingin membuat form pemesanan untuk item-item yang tidak terlalu banyak misalnya. Di sini saya akan ambil dulu image ya. Kita akan buat gambar ya. Kita akan tampilkan gambar terlebih dahulu. Di sini saya tidak membutuhkan teks, jadi saya cukup hapus bagian titelnya. Lalu kemudian saya akan upload gambar logo dari bisnis kita. Kita bisa masukkan logo bisnis kita. Jadi kita akan masukkan logonya seperti ini, pilih filenya. Nah, ini sudah kita punya logo ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan logo bisnisnya di bagian ini. Lalu kemudian selanjutnya adalah ditambahkan untuk judul formnya, sehingga nanti si customer juga tahu ya, oh ini untuk misalnya kita masukkan di sini namanya adalah form pemesanan atau form order. Misalnya di sini seperti itu ya. Teman-teman bisa tentukan sendiri untuk question tag-nya atau formulir pemesanan, formulir order dan sebagainya. Nanti bisa ditentukan. Nah, kemudian selanjutnya di sini mungkin untuk teman-teman yang juga menggunakan email marketing bisa menggunakan email ya. Tapi di sini kita text input dulu, ditambahkan di sini kita akan minta terlebih dahulu nama ya. Pastinya kita berhubungan dengan siapa kita harus tahu ya. Di sini nama lengkap. Kemudian kita tambahkan untuk membantu ya, untuk membantu si customer. Di sini ada placeholder text, nama lengkap Anda kita masukkan di sini. Lalu kemudian di bagian bawah required ya kita aktifkan sehingga mereka harus mengisi bagian nama lengkap ini. Lalu selanjutnya teman-teman misalnya ya ingin meminta ya alamat mereka, ini bisa ditambahkan seperti ini. Misalnya kita tambahkan alamat. Nah, kita aktifkan juga required-nya. Jadi pada saat mereka menemukan ataupun membuka form pemesanan ini, mereka diminta memasukkan nama terlebih dahulu, kemudian juga alamat. Lalu teman-teman jika menggunakan email marketing bisa ditambahkan untuk meminta email mereka. Kita tambahkan alamat email ya. Kemudian kita placeholder tag, kita masukkan seperti ini. Nah, jadi di sini ya form pemesanannya ada nama lengkap, alamat, kemudian alamat email. Nah, lalu selanjutnya kita akan pilih ya. Ini ada checkbox atau pilihan ya, pilihan dari apa yang ingin
kita ketahui dari customer ya. Misalnya teman-teman yang jualan kue misalnya ya, jualan toko roti ya, mereka bisa diberikan opsi untuk apa saja yang mereka inginkan. Misalnya untuk toko roti kita bisa pilih di sini pilihan kue, kemudian kita berikan pilihan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung bisa memberikan pilihan kepada mereka, dan ini disesuaikan sama bisnis teman-teman ya. Misalnya di bidang jasa ya, berarti tinggal dimasukkan opsi-opsi untuk jasanya. Ini kita bisa masukkan di bagian ini. Lalu kemudian kita akan lihat fitur-fitur lain seperti multiple choice misalnya. Nah, ini ya, multiple choice. Ini sebenarnya mirip dengan ini ya, checkbox tadi. Tapi untuk multiple choice ini berarti mereka ya bisa memilih lebih dari satu, bedanya di situ. Kemudian kita lihat lagi apa yang bisa kita masukkan, seperti misalnya drop down. Nah, kita bisa pilih ya, kita bisa berikan pilihan juga seperti ini. Kemudian nanti mirip ya sebenarnya untuk ini, untuk pilihan dari checkbox, multiple choice ataupun drop down. Lalu misalnya di sini kita tambahkan rating ya, ini untuk feedback. Jadi misalnya bagaimana pelayanan kita, bagaimana produk kita, ini kita bisa minta ulasan ke mereka bintang dari bintang 1 sampai bintang 5 ya. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada file upload. Jadi misalnya teman-teman ingin ini ya, ingin si customer ini mengupload file sesuatu, namun sayangnya untuk file upload ini teman-teman harus upgrade ke paket yang premium ya. Kemudian di sini ada date ya, atau tanggal. Jadi misalnya teman-teman ingin menentukan janji temu misalnya, atau misalnya COD di tanggal sekian atau dikirimkan tanggal sekian. Nah, ini bisa dimasukkan di bagian ini. Nah, dan yang selain itu ada font ya. Namun font ini sebenarnya saya tidak perlu menampilkan. Kenapa? Karena ini adalah watch form ya, atau form WhatsApp. Jadi secara otomatis jika mereka mengirimkan pesan kepada kita, tentunya kita sudah mengetahui nomor telepon mereka. Namun kecuali ya jika mereka mengirimkan atau melakukan pemesanan untuk orang lain, mungkin kita bisa memasukkan nomor telepon yang diminta ya. Nah, jadi nanti form pemesanannya seperti ini, nama lengkap, alamat email, kemudian ada pilihan produk yang diinginkan atau pilihan jasa yang diinginkan. Ini sesuai dengan bisnis teman-teman semua. Jadi disesuaikan aja bisnis kalian dari apa saja yang dibutuhkan ya, apa saja yang dibutuhkan bisa dimasukkan di bagian ini. Nah, kemudian untuk melihatnya kita bisa klik preview untuk melihat bagaimana nantinya formnya ini tampil ya. Nah, di sini ada model desktop, tampilan dari sisi desktopnya, kemudian dari sisi handphone atau mobilenya. Nah, ini seperti ini. Jadi pada saat mereka mengirimkan nama lengkap, alamat, kemudian alamat email, lalu memilih pilihan kue mereka, di sini mereka akan begitu kirim di WhatsApp, kita sudah bisa mendapatkan informasi awal apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa melihat klik open untuk melihat secara langsung ya. Tapi di sini masih kosong karena kita belum publish. Kalau sudah, misalnya teman-teman sudah merasa oke, form ini sudah siap untuk dipublikasikan, untuk siap di-share ya, kita bisa klik publish. Nah, kemudian kita klik open. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi akan sangat memudahkan untuk teman-teman bisa mengenali lebih awal apa yang customer inginkan, apa yang customer butuhkan, sehingga kita tidak perlu memulai percakapan dengan customer dari awal lewat basa-basi yang sebenarnya tidak perlu, karena kita bisa sederhanakan dengan form seperti ini. Nah, oke, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana kita bisa membuat form order online gratis ya. Jadi dengan menggunakan watch form yang versi free ya, kita bisa mendapatkan sebuah form pemesanan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Apa yang ingin kita ketahui dari customer, kita bisa menggunakan platform ini. Dan versi premiumnya tentunya
fiturnya akan lebih banyak, karena di versi free kita hanya mendapatkan 5 form order online yang bisa digunakan, dan juga kita tidak bisa menggunakan file upload yang mungkin kita butuhkan. Oke, terima kasih. Untuk di video ini segitu saja ya. Kita akan lanjut pembahasan lainnya tentang seputar bisnis, digital marketing, dan sebagainya. Semoga berkenan, dan mungkin teman-teman jika memiliki saran dan kritik bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.